Halo semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube Kiki Anod. Pada video kali ini aku bakalan bikin journal with me lagi. Kali ini aku bakalan bikin tema yang random aja. Aku pilih dulu kertas-kertasnya. Kali ini pilih yang warna kotak-kotak biru ini dan aku taruh dulu posisi yang menurut aku bagus gitu, miring gini kali bagus ya. Terus aku tempelin gitu. Nah kayak gini, nanti semua sisinya bakalan sama. Aku bakalan tempelin kertas-kertas ini, untuk kemudiannya dihias ya. Ini videonya aku percepat biar nggak kelamaan dan kalian nggak bosan juga. Jadi setiap aku mau ngelem kertas itu aku percepat biar enak aja, biar nggak membosankan. Kita tempel-tempel aja semuanya. Oh iya, aku kan pernah bilang kalau jurnal itu sebenarnya sinonim dari diary ya. Jadi awalnya ada jurnal itu ya karena ada diary dulu nih. Jadi yang pertama kali, tau gak sih siapa pertama kali nulis diary? Jadi yang pertama kali nulis diary itu namanya Anne Frank. Gak tau gimana bacanya ya, Anne Frank kali ya. Dia mulai nulis buku harian itu atau diary itu tahun 1942 atau sekitar 80 tahun yang lalu. Itu dia seorang gadis kecil pada itu. Dia keturunan Yahudi dan dia menulis buku harian itu ketika dia bersembunyi bersama keluarganya dan 4 temannya di Amsterdam semasa pendudukan Nazi di Belanda. Jadi selama perang itu dia sembunyi di Amsterdam di sebuah rumah gitu, dan di sanalah dia menulis diary-nya. Buku hariannya itu pertama kali dia tulis pada saat ulang tahunnya yang ke-13. Jadi Anne itu menulis buku harian saat usianya 13 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Juni 1942. Nah, semenjak itulah dia mulai terbiasa nih nulis kisah-kisah hidupnya, pengalamannya, kesehariannya di buku hariannya itu. Bahkan ia juga mencatat rentetan peristiwa yang dialaminya selama hidup sejak ia mengungsi sampai tanggal 1 Agustus 1944. Nah, sayangnya udah sembunyi selama 2 tahun di rumah itu. Kelompok mereka itu seperti dikhianati gitu loh. Jadi akhirnya mereka ketahuan, dan dari tempat persembunyian mereka itu akhirnya mereka ketahuan dan semua keluarga dan teman-temannya Anne itu dibawa ke kamp konsentrasi. Semua mereka tewas, tapi nggak diceritain sih tewasnya karena apa, entah karena sakit, entah karena dibunuh, kecuali ayahnya si Anne. Nah, ayahnya si Anne ini namanya Otto. Otto inilah yang kemudian kembali ke Amsterdam dan dia menemukan buku harian Anne di rumah tempat mereka bersembunyi kemarin waktu itu. Nah, karena ia pun membaca tuh bukunya, ternyata tulisannya unik nih, tulisannya menarik banget. Dia menceritakan peristiwa dari dari sejak ia ulang tahun sampai akhirnya mereka dipindahkan ke kamp konsentrasi lagi, kamp konsentrasi yang seperti aku ceritain tadi ya. Jadi itu kan selama 2 tahun ada sekitar 700-an lebih tulisan yang Anne tulis di dalam buku hariannya dan menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang dia alami. Nah, dari situlah ayahnya ingin mempublikasikan buku hariannya si Anne karena dianggap unik dan menarik. Nah,
Akhirnya ayahnya itu berhasil ya mempublikasikannya, sehingga buku harian Anne akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibukukan gitu loh. Bahkan buku harian Anne ini menjadi salah satu buku terlaris di dunia dan paling banyak dibaca, karena buku harian pertama nih guys di dunia. Bahkan buku harian Anne ini juga difilmkan dan diteaterkan di banyak panggung di seluruh dunia. Buku harian Anne itu isinya sangat unik karena benar-benar menceritakan pengalaman dari sisinya Anne tentang kejadian atau peristiwa yang ia alami semasa perang Nazi di Amsterdam. Jadi tulisan-tulisan Anne menurut keterangan ayahnya dan menurut publikasi yang ada, itu tulisannya penuh dengan kedewasaan banget. Dia bercerita itu bukan layaknya anak 13 tahun, tapi kayak orang sudah dewasa gitu loh. Makanya tulisannya bisa viral dan banyak disukai oleh pecinta sastra di seluruh dunia. Buku itu juga menunjukkan potret kehidupan sehari-hari yang mendalam di bawah pendudukan Nazi pada masa itu. Lewat tulisannya itu juga, Anne Frank menjadi salah satu korban Holocaust yang paling banyak dibicarakan. Jadi peristiwa waktu itu dinamakan Holocaust ya guys. Jadi salah satu yang paling banyak diceritakan karena ia menulis buku harian itu. Nah, sejak hit saat itulah buku harian jadi hit sampai sekarang ini, hingga berkembang menjadi journaling seperti yang kita lakukan ini. Ini dia hasil akhir, ini hampir selesai ya guys, tinggal tempel tulisan akhirnya aja. Nah, ini aku bikin ceria minggu. Oh ya Allah, aku salah nulis ya, harusnya minggu ceria, tapi aku nulis malah ceria minggu. Gak apa-apa, ini hasil akhirnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar aku bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih karena sudah menonton.